atap kampung itu yang misalnya temboknya orang kaya itu, dindingnya orangnya, terus ada yang atap miring gitu doang gitu. Biasanya orang-orang kampung itu nempel cuman rata ini. Nah, tapi kan kemudian perkembangannya yang di perkembangan arsitektur di sini kan terus malah yang cuman atap miring doang itu kan yang akan jadi apa? Desain-desain yang kekinian kan. Terus atap joglo malah sekarang buat pos satpam gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi di Ngobrol A to Z bersama Kavita Channel. Nah, di kesempatan kali ini kita kedatangan seorang tamu istimewa, sahabat lamaku. Beliau adalah dosen di BINUS sekaligus juga PhD student di Universitas Indonesia mengambil kajian Cultural Studies. Hai Mbak Ade, apa kabarnya ini? Halo, Cut. Gimana Sehat ya, kabar Mbak? Medan? Alhamdulillah, Medan baik-baik aja, masih kayak biasa panas dan macet. Jakarta gimana kabarnya? Udah lama banget nggak pulang. Ya macet terus lah. Macet aja. Bukan Jakarta namanya ya kalau nggak macet. Tambah cakep, Cut. Waduh, Mbak Ade juga nih makin ayu gitu ya. Sebenarnya nih hari ini tuh pengen ngobrol sama Mbak Ade terkait dengan tulisan dan kajian Mbak Ade tentang rumah. Aku pernah baca tuh. Nah, kayaknya seru nih kalau kita ngomongin tentang rumah karena kan kalau kita melihat rumah itu kadang-kadang ya hanya sebagai tempat berpulang, tapi ternyata di dalam kajian budaya rumah ini bisa diteliti dengan menggunakan berbagai perspektif terkait dengan kebudayaan ya Mbak ya. Terus aku mau nanya nih, kenapa sih Mbak Ade itu tertarik meneliti tentang rumah? Oke. Sebenarnya itu kisahnya kan waktu kuliah di S2 ya, di IKJ kebetulan itu kecelakaan yang menguntungkan lah. Kebetulan kan waktu itu aku orang sudah jadi masyarakat urban Jakarta, jadi sudah melupakan kampung halaman lah. Nah, ketika waktu kuliah lagi ini aku ketemu Mas Iwan Gunawan, terus SDD almarhum Sapadi Djoko Damono, itu kebetulan beliau yang kemudian ini aku kebetulan nemu tuh suatu tempat restoran yang pakai bangunan joglo kan. Terus aku belum nemu kan, ini aku mau neliti apa gitu kan. Terus ini itu diolah tuh coba gitu. Terus nah tapi apanya ya gitu. Nah dari situ akhirnya aku kok tak ule-ule, akhirnya aku pulang kampung tuh. Aku pulang kampung balik lagi ke Solo. Ketemu guru-guruku, ketemu para peneliti di Solo. Baru itu belajar lagi dari mempelajari akar kita sendiri itu. Kebetulan waktu itu aku dibimbing sama pembimbingku, kebetulan waktu itu Prof. Manda Kebudiman. Jadi ya itu ini ditanyain ini, tanya ini, jadi aku tambah nyari kan. Nah, jadi itu akhirnya aku jadi punya riset tentang omah, jadi agak lumayan aku sendiri juga heran sendiri sama ternyata omah itu gila ya, omah Jawa sih waktu itu. Omah ya. Gitu. Omah. Tapi sebenarnya konsepnya tentang rumah, home ya. Jadi rumah itu kan sebuah identitas ya Cut ya. Sama kali di apa namanya, rumahku sama rumahnya Icut itu yang di Medan apa itu kan karakternya akan sesuai dengan penghuninya kan. Ya itu jadi terus jadi ini mix-matching lah. Terus akhirnya aku jadi banyak meneliti tentang rumah itu. Menarik ya, menarik banget nih. Iya sih, soalnya benar sih kata Mbak Ade. Jadi rumah itu ya tergantung siapa penghuninya gitu ya. Jadi kaitannya tuh ada dengan identitas. Nah, kan Mbak Ade ini kan sebagai seorang scholar ya, cultural studies scholar ya, bisa dikatakan seperti itu. Karena dosen juga meneliti tentang kajian budaya. Nah, apa sih pentingnya untuk meneliti sebuah rumah? Penting nggak penting sih. Pentingnya itu kalau diambil penting kan kalau scholar tuh cari-cari masalah ya sebenarnya. Setuju. Benar. Ini sebenarnya kita lihat biasa aja nih apa sih cuman rumah. Tapi kan kita harus cari ini ada behind the scene-nya, ada masalah ini, masalah itu kan.
Makanya scholar itu kan orang cari masalah ya sebenarnya. Tapi memang menarik sih. Kita jadi tahu kita apa roots kita itu di mana, kayak apa. Meskipun identitas kita kan nggak pernah tetap ya. Kita ya nggak pernah identitas kan selalu being kan, maksudnya terus berproses gitu kan. Tapi ada something yang kita gila ya, biar apa moyang kita itu gilingan banget gitu loh, maksudnya mereka membuat konsep-konsep itu filosofinya, kosmologinya, terus itu apa yang bisa kita ambil di sekarang ini. Nah itu lokal konten yang ada di para senior kita, leluhur kita itu gimana itu kita pakai di sekarang itu bisa tuh. Dan itu kepake ketika saat ini ya kita ini kan juga ngajar ya, itu juga sama ya, kita bahan-bahan itu kan akan kita sharingkan lagi ke generasi berikutnya. Hey, you punya ini loh, heritage kayak gini nih, gitu. Yang bisa kamu olah nih, biar di sini apa, ini kamu bisa buat sesuatu konsep yang bisa kamu terapkan dalam perancangan ruang lah, dalam perancangan desain lah, atau mungkin mungkin di literasi atau bagaimana gitu kan. Gitu sih kurlep ya. Iya. Jadi ada hubungannya erat banget ya hubungannya dengan yang namanya budaya yang memang harus dipelajari bukan hanya di generasi kita tapi harus diturunkan secara turun-temurun ya Mbak ya. Nah, ketika kita membicarakan tentang rumah, nah rumah ini kan sebenarnya luas banget kajiannya ya. Dia bisa dilihat dari perspektif mana aja kan. Seorang arkeolog juga melihat rumah dan bangunan. Nah, Mbak Ade sendiri yang seorang cultural studies scholar, nah melihat rumah itu bagaimana dan apa sih bedanya dengan orang-orang arsitek atau arkeolog tadi dalam melihat rumah? Kalau di melihat rumah ya, rumah Jawa atau misalnya rumah ya. Pertama yang kita lihat pastinya kalau aku kebetulan ngajar desain interior ya. Ruang dulu kan, ruang secara fisiknya dulu. Memang itu istilahnya kayak ketemu orang itu pertama kita lihat face-nya dulu lah. Nah, impression-nya itu dulu. Tetapi kan kita ketika kita pembahasan ke culture studies, kita ini karakternya seperti apa ya? Ya itu kita bicara ini identitasnya apa, terus bagaimana ini diproduksi, terus bagaimana rumah ini dikonsumsi, terus ini mempresentasikan apa, ya kan? Itu kan kayak apa sirkuit budaya itu kan? Ya ternyata waktu aku neliti rumah itu kan, aku kebetulan rumah Jawa itu yang aku lihat tadinya bangunan tradisinya, joglonya, yang dibawa ke Jakarta gitu kan. Tetapi ketika aku ke Solo sendiri, rumah itu macam-macam. Rumah itu macam-macam terkait sama identitas penghuninya. Jadi terutama terkait sama atap, ya kan? Atap itu ada atap joglo, ada atap limas, ada atap kampung, ada apa namanya? Ada yang apa namanya? Jenisnya itu tergantung ada tajuk itu. Jadi kalau joglo itu kan atasnya tuh patah rata ya. Itu kalau joglo itu ada yang bilang joglo itu tajuk loro. Kalau tajuk itu cuma satu, lancip gini. Lancip itu biasanya bangunan-bangunan terkait sama ketuhanan, misalnya masjid, makam. Jadi kalau lu lihat kayak Masjid Demak, masjid apa itu lincip itu. Nah, itu terkait ketuhanan itu lancip satu. Tapi kalau ketika joglo itu tajuk loro itu tumpul itu rumahnya raja-raja gitu, istana, muslimas itu akan ada beda lagi fungsinya. Nah, itu kan representasinya beda-beda. Oh, ini atap kampung itu yang misalnya temboknya orang kaya itu, dindingnya orangnya, terus ada yang atap miring doang gitu. Biasanya orang-orang kampung itu nempel cuma rata ini. Nah, tapi kan kemudian perkembangannya yang di perkembangan arsitektur di sini kan terus malah yang cuma atap miring doang itu kan yang akan jadi apa? Desain-desain yang kekinian kan. Terus atap joglo malah sekarang buat pos satpam gitu. Ya gitu-gitu sih. Jadi berarti luntur ininya ya. Berarti kesimpulannya sih setiap rumah itu kalau menurut kajian Mbak Ade, berarti setiap rumah khususnya omah ya,
itu punya filosofi ya, setiap aspek bangunannya. Misalnya apa namanya tadi, atap punya filosofi apa, dalam artian Hmm, punya makna apa gitu ya, menunjukkan hmm, apa, seperti itu ya Mbak ya. Bisa diceritain nggak ya, Mbak? ya. Kalau asal muasalnya ya, ini aku cerita asal muasalnya. Memang kalau dalam filosofi Jawa itu eh, ada, misalnya rumah itu terbagi secara layoutnya itu. Waktu itu aku bikin apa kajian itu, eh, ternyata rumah Jawa itu kayak tubuh manusia gitu. Jadi Hmm. kalau kita masuk itu Mm-mm. pendopo, Mm-mm. kemudian ada paringgitan, Mm-mm. kemudian ada dalam, kemudian ada kiri kanan itu ada namanya gandok kiwa, gandok tengah, gandok. Kalau orang Jawa itu nggak bisa bilang G atau B, jadi misalnya Mbak atau gandok gitu. Gandok kiri kanan, terus belakang itu pawon. Nah, Uh-uh. itu pendopo itu represent wajah manusia gitu loh. Oh. Jadi ya istilahnya gini, ruang tamunya, welcome-nya. Misalnya aku ketemu Ijut pertama, yang lu lihat kan tampang gue dong. Oh, Hmm. ini orangnya ramah atau galak atau gila, itu kan kelihatan tuh dari Mm-mm. ini. Cara menyambutnya itu di sini doang. Uh-uh. Nah, tetapi di dalamnya kan kita nggak tahu, kadang-kadang kita orang nggak akan lihat. Nah, paringgitan itu kalau di ringgit itu wayang. Mm-mm. Paringgitan itu kalau orang Jawa itu ringgit itu orang yang bisa eh, menanggap wayang itu hanya orang kaya. Oh gitu. Jadi Uh-uh. ya ringgit. Nah, itu kita pakai kalung itu lehernya. Jadi leher dulu tuh perhiasan-perhiasan tuh di leher. Itu lambang kekayaan. Itu Mm-mm. di situ. Mm-mm. Terus dalam itu tubuh manusianya. Ini kayak ini kan rahimnya itu bagian apa namanya, petanen tengah itu, yang tempat kalau misalnya lu lihat kawinan Jawa itu belakangnya ada yang kayak tempat tidur di latar-latar itu loh. Mm-mm. Itu di situ tuh. Nah, gandok kiwa, gandok tengah itu tangan yang mengaktivitaskan, dan kakinya itu pawon. Pawon itu Hmm. dapur. Oh, Pelaksana. pawon tuh dapur. Uh-uh. Yes, yes. Nah, ini mungkin aku pikir di tempat Ijut pun mungkin ada konteks yang mirip ya di Aceh ya. Iya. Mungkin ada rumah itu juga punya filosofi yang mungkin aku juga pengen tahu juga nih bentar. Karena waktu itu terus ada teman, aku punya sahabat dosen dari Bali ya, dia Mm-mm. baca-baca penelitianku, terus dia, Bode ini kok mirip sama ini ya, Bali ya. Mm-mm. Bali tapi Oh, ada beda, baca kesamaannya ya? ada Ada kesamaan kesamaan. tetapi beda. Oh. Jadi Mm-mm. masuk itu kaki dulu, kaki, Hmm. badan, terus posisi kepala itu di belakang. Tuh. Mm-mm. Terus jadi terus akhirnya ada tuh, mungkin kalau mungkin teman-teman kalau mau baca tentang comparationnya dua ini, Jawa dan Mm-mm. Bali, itu dari situ ceritanya. Nah, Hmm. kalau di Aceh sendiri mungkin ada ya, Cik ya, Iya. kisah-kisahnya. Ada juga sih, tapi kalau di Aceh itu dia nggak seperti penggambaran tubuh ya, filosofinya Hmm. sih. Di Aceh itu sih yang paling ini ya, kita ngomongin yang rumah tradisionalnya ya. Nah, kalau di Ya. Aceh itu paling yang menjadi ciri khasnya itu ada namanya bangunan yang atuh sama yang yup. Jadi ada yang atas sama yang yup. Nah, jadi kalau Ya, atas ya, ya. itu digunakan ruang-ruangnya untuk misalnya untuk laki-laki mengadakan Ya. pertemuan. Nah, yup itu biasanya digunakan untuk perempuannya gitu. Misalnya ketika seorang perempuan melahirkan, nah yup itu bawah artinya Mbak. Yup itu bawah. Oh, ya. Tapi yang lebih menariknya lagi ya, kalau di Aceh itu ada satu kamar itu biasanya letaknya di atas dan kamar itu biasanya di tengah-tengahnya itu dibolongin. Jadi buat memandikan jenazah biasanya gitu. Jadi airnya langsung Oh, mengalir ke bawah. apa? Oh, keren Jadi ya. itu ciri khas rumah-rumah adat di Aceh zaman dulu. Dan waktu aku kecil itu rumah nenek juga kayak gitu. Jadi Oh, jadi ketika misalnya ada yang meninggal anggota keluarga, nah itu langsung dimandikan di kamar itu. Jadi kamar itu tuh memang disediakan untuk memandikan jenazah. Tapi jangan dibayangkan itu kamar nggak pernah ini ya, nggak pernah dipakai. ya, Tapi ya, ya. tetap itu kamar yang dipakai, cuman difungsikan untuk sewaktu-waktu ada anggota keluarga yang meninggal kayak gitu. Oh, sama-sama. Sebenarnya sama sih konteksnya. Perkawinan dan kematian itu kan sebenarnya Nah, sama konteksnya ya, ke sono ya. Kalau di
di Jawa yang pusatnya itu di dalam itu, di kamar belakang kamar itu petanen itu yang kotak itu yang apa utama itu tempat menyimpan harta, tempat dan di situ petanen itu tempat berdoa ke atas gitu. Konteks bertuhannya di situ dan ber apa ya bereproduksinya itu di situ. Karena yang boleh pakai di dalam itu patriarkinya cuma satu, laki-lakinya cuma di situ. Yang lain digandok di kiri kanan itu. Jadi itu perempuan yang boleh di dalam itu, perempuan dan apa istilahnya jagonya doang. Gitu. Iya. Terus bentuk rumah-rumah tradisional Aceh itu kan biasanya bisa untuk dibopong. Jadi orang-orang zaman dulu, orang zaman dulu itu kalau mau pindah nih, misalnya dia pindah rumah, dia bawa rumahnya tuh Mbak. Jadi bisa digotong gitu loh. Terus juga fungsinya itu kalau misalnya sewaktu-waktu ada maling gitu kan. Mereka itu akan menggoyang-goyangkan goyang-goyangkan tiangnya untuk memastikan si penghuni rumahnya itu udah tidur atau enggak. Kalau misalnya enggak ada yang bangun, aku tuh baru baca penelitiannya Snook Hugronya gitu loh. Gitu ya? Iya, itu lucu banget. Jadi dia kan meneliti tentang budaya orang Aceh ya, sampai ke bagaimana rumahnya, bagaimana sistem adatnya, kemudian bagaimana masyarakatnya. Kalau di Jawa gimana, Mbak? Ya sebenarnya sama, rumahnya itu bisa dipindahkan. Rumahnya itu sifatnya omah ya, omah tradisional itu bisa dipindahkan. Makanya yang kemudian kita lihat di Jakarta itu kan omah bedolan. Bedol itu kayak tanaman tuh dicabut itu loh, itu bahasa Jawanya bedol loh. Itu bedol itu ya yang kemudian jadi restoran, jadi apalah itu dibedol. Dan omah itu kan gini, ada apa itu namanya? Ada doa-doanya, ada mantra-mantranya waktu mendirikan. Nah, terkait untuk ini menghindari maling itu. Jadi maling tuh jadi konteks penting ya. Bener banget. Soalnya aku juga pas baca bukunya Snook Hugronya ya, ini kenapa maling ini bisa jadi konteks yang sampai dia bisa neliti gitu loh. Dia meneliti rumah sampai dia memikirkan tuh maling gitu. Berarti maling itu konteks besar ya. Iya. Semacam momok kali ya pada saat itu ya. Mungkin penjahatnya pada saat itu cuma maling kali ya. Iya. Kriminalitasnya cuma dari situ. Ya. Tapi memang unikannya ketika omah Jawa ini beradaptasi dengan omah perkembangan zaman ya, ketika penjajahan masuk, budaya Eropa masuk, rumahnya kan menjadi omah Eropa itu ada yang kalau misalnya itu ke Jawa ada bangunan-bangunan atapnya joglo tapi bangunannya Belanda gitu kan. Itu adaptasinya jadi mudah ketika omah Jawa itu konsepnya simetri, kiri kanan seimbang. Konsep awalnya. Jadi kiri kanan seimbang, ini seimbang lah. Itu ternyata kalau orang arsitektur Eropa basicnya sama, mereka simetrikal itu. Gitu. Jadi meskipun kebiasaan orang Eropa, kalau bangunan Eropa itu tengah itu ada lorong gitu. Tengah itu ada gang gitu. Itu yang akhirnya diakalin orang Jawa itu kiri kanannya. Jadi kalau kita lihat di antara dalam sama gandok kiri kanannya itu yang ada gangnya di situ. Tapi simetrikalnya jadi matching gitu. Makanya kalau di Jawa itu ada istilahnya omah loji gitu kan. Itu rumah. Omah loji ya pernah dengar. Gitu, itu yang kena adaptasi zaman Belanda. Berakulturasi ya budayanya ya. Terus yang menariknya lagi tuh, kan kalau kita ngomongin masalah rumah tradisional kan erat kaitannya tuh dengan patriarki ya, patriarki sekali bahkan di Aceh sendiri. Nah, kalau di Aceh tuh Mbak, yang namanya dapur, itu dapur terpisah tuh dari rumah utama. Ya. Kalau di Jawa sama ya? Sama, tapi kan tawon di belakang jauh. Jadi dari dalam tuh paling belakang tawon dan kalau sampai sekarang pun ya saya pun masih sih kalau laki-laki itu nggak boleh ke dapur. Padahal hari gini ya malah chef-chef itu ini kan. Walaupun posisi dapur itu ada di belakang dan dia bangunan sendiri, perempuan Aceh pada zaman itu tetap nggak boleh keluar dari pintu belakang, wajib keluar dari pintu depan. Jadi
keberadaan perempuan tuh emang bener-bener disorot ya, maksudnya nggak boleh sembarangan gitu. Kalau mau keluar izin dulu gitu sama yang punya rumah atau sama Iya. kepala keluarga gitu. Patriarkis banget ya Mbak ya. Kalau di Jawa gitu juga nggak sih Mbak? Aku nggak ngelewatin masa itu, aku ngelayap aja sih. Ini gara-gara pengaruh si Snook Hugronya ini. Jadi aku tuh kadang ya kadang kita sendiri tuh kayak apa ya? Kita sendiri kadang-kadang nggak kenal sama budaya asal kita kan, kecuali kayak Mbak Ade Yes. yang udah melakukan penelitian. Iya, karena penelitian itu akhirnya aku mengenal. Kalau enggak ya nggak ngerti sampai sekarang. Itu aja. Benar. Iya, Hmm. jadi kadang-kadang orang-orang yang meneliti itu, misalnya orang Belanda atau apa, menjadi lebih Aceh daripada kita sendiri atau lebih Jawa daripada kita sendiri. Betul, betul. Betul, itu kan yang bikin kita prihatin ya. Jadi aku pun belajar tentang Jawa itu hampir semua bukunya dari tulisan orang luar. Bener banget. Itu kan parah kita. Kita yang parah atau ya kita ini ya nggak tahu itu kenapa. Kita yang parah atau mereka yang kepo, tapi keponya positif ya. Jadi kita jadi lebih tereksplor yang budaya-budaya kita yang kita nggak paham gitu kan. Nah, sekarang kan kita lihat ya, kayak rumah-rumah tradisional gitu kan banyak yang dijadikan sebagai kepentingan komersial ya. Misalnya kayak ada khususnya Omah nih ya. Omah tuh sering banget dijadikan sebagai tempat usaha, misalnya restoran atau misalnya baru-baru ini saya lihat tuh yang di Solo ya, ada dijadikan rumah batik kayak gitu kan. Nah, itu menurut Mbak Ade sendiri itu gimana sih melihat fenomena kayak gini? Fenomenanya karena pada kenyataannya masyarakat itu kan berubah. Artinya memelihara omah tradisional itu omah tradisional ataupun omah. Aku punya beberapa sahabat yang punya rumah di Solo ya, yang punya omah loji gitu, nggak sanggup ngopeni apa merawatnya, itu nggak sanggup. Yang anak-anak generasi angkatan kita ini nggak sanggup merawatnya. Maintenance-nya kan gila itu. Itu lantainya yang rumah loji misalnya, itu lantainya lantai apa tuh teraso, lantai apa tegel gitu, yang kuno, benar-benar kuno, yang tahun berapa, yang diimpor dari luar gitu kan. Itu kalau nggak diisi-isi, nggak dipoles kan kusem gitu. Dan catnya dan lain-lain lah, biaya-biaya itu yang akhirnya tidak bisa tercover, dan ya strategi yang bisa dilakukan ya akhirnya ya dialihfungsikan gitu, jadi ke arah komersial gitu. Jadi semua orang akhirnya bisa menikmati gitu. Ya asal punya duit, mau kamu turunannya siapapun gitu, atau apa namanya profesi apapun, termasuk para maling-maling itu boleh kalau punya duit, iya kan, mau masuk rumah boleh. Walaupun malingnya udah berjas sekarang. Gitu. Terus, nah kalau sebaliknya nih, misalnya ada kayak tadi kan maintenance segala macam yang membuat kadang-kadang orang malas untuk memelihara. Nah, ketika ada yang seperti itu, kemudian memutuskan untuk menghancurkan rumah yang kayak loji tadi ya, yang notabene karena alasan maintenance mahal segala macam. Nah, kalau menurut Mbak Ade gimana, Put? Menanggapi hal tersebut? Tergantung gini. Jadi kalau aku lihatnya ya, misalnya alih fungsi itu misalnya kalau nggak segera dilakukan, itu kan jadi rusak, pembusukan. Gitu. Ini pada si Malakama, lu bikin fungsi lain, tetapi tidak jadi rumah, konteks-konteks konsep-konsep filosofinya ini akan lenyap, ya kan? Atau kamu bertahan dengan kebusukan, akhirnya hilang sendiri. Dan aku pikir yang memang kita mau nggak mau memang harus adaptasi untuk berubah. Aku tuh inget kata-katanya almarhum Pak Sapadi dulu ngajarin aku, kalau orang nggak mau berubah, orang bertahan pada satu culture, mempertahankan misalnya bahasa atau apa ya, atau budaya apapun, kamu mempertahankan terus-terusan tidak boleh berubah, pasti mati. Gitu. Berarti jadi, tidak lestari justru ya kalau tidak berubah. Justru nggak lestari. Benar, betul. Memang cara melestarikan salah satunya dengan itu. Mengalih fungsi. Ya, mengalih fungsi. Ya di sisi lain memang secara apa tadi filosofinya apanya,
akan berubah, tetapi memang masyarakatnya juga berubah, Iya. lifestyle juga berubah. Aku suruh bangun pagi, nyapu satu rumah, terus ini salam lah. Aja make upan di mobil sambil nyetir kan, udah lifestyle-nya udah kayak gitu. Termasuk manusianya berubah ya kan. Bukan hanya Betul. lojinya tadi, bukan hanya bangunannya tadi, tapi termasuk gaya hidup manusia. Segalanya udah Betul. berubah. Dan mau Ya, nggak mau ya harus mengikuti gitu ya kan, Mbak. ya dengan cara yang cantik aja, tinggal adaptasinya Iya. supaya observasi sama ininya match gitu kan. Kalau Mm-mm. enggak ya mati benar, artinya dia sampai busuk sendiri, hancur, nggak bisa dia apa-apain, harus dirubah dari nol, bangunan baru. Itu Hmm. kan yang Iya terjadi benar. akhirnya. Pernah nggak Mbak Ade tuh mencoba meneliti rumah dari aspek kosmologinya? Memungkinkan nggak seorang cultural study scholar meneliti rumah tapi dari aspek kosmologisnya? Melihat misalnya fenomena-fenomena mistis. Iyalah, Cud. Semuanya itu hampir hampir hal-hal yang terkait kosmologi, apa bukan, sebenarnya kosmologi beda sama mistis ya kalau aku Hmm. bilang. Kalau Hmm. kosmologi itu terkait sama kosmos, itu yang dipercaya masyarakat di Hmm. apa namanya, masyarakat tradisional untuk membuat konteks-konteks, apa, menciptakan bangunan-bangunan atau menciptakan culture, mereka kan ada itunya. Tetapi kalau terkait mistis ya, misalnya nih waktu aku interview sama orang Jawa, eh itu yang investor yang mindahin-mindahin rumahku Hmm. dari Jawa ke Jakarta. Dia itu omah itu kalau dia nggak pakai bancaan, nggak pakai doa, Hmm. tukangnya itu bisa sakit, terus Hmm. nggak bisa apa-apa. Terus ini dia pernah ngomong sama tukangnya, udah kamu bancaan dulu lah itu. Wah, nggak apa-apa Pak, ini tukangnya langsung hari itu nggak bisa apa, maaf, nggak bisa pipis gitu. Oh. Terus begitu bacaan selesai ya dia udah bisa lulus. Ya itu yang nggak masuk akal, tapi ya itu terjadi sih. Termasuk hal-hal yang terkait alih fungsi itu. Eh, aku tuh waktu meneliti yang penelitianku saat ini pun beberapa hal yang terkait yang scholar, apa nih yang sekarang PhD itu, hal-hal yang terkait dengan apa mistis pun, para penelitinya pun mau Hmm. nggak mau bernegosiasi dengan dunia itu. Gitu. Oh, wow, menarik ini. Iya, oh ya ternyata begitu. Aku tuh, masa sih? Iya. Jadi misalnya dia mendapatkan data-data itu ya, Hmm. ya kalau ada perintah dari sono misalnya, ini jangan diubah, ini jangan ini, itu ya manut kok. Akhirnya begitu. Oh, waduh, menarik sekali ya. Jadi kayak ada negosiasi ya antara dunia Ya, dunia pengetahuan itu kan ibaratnya realistis ya, maksudnya dunia yang logis ya. Tapi iya, di saat tertentu harus melakukan negosiasi dengan hal-hal yang sifatnya nggak realistis ya, nggak logis gitu. Itu menarik jadinya. iya. Tapi mungkin Nah, itu tapi yang aku jadi. aku aku nggak sampai sih, aku nggak nyampe, Oh, maksudnya belum ya? aku nggak nyampe ke situ karena Nggak yang nyampe. bisa ke situ orang-orang yang apa, punya punya ini ya. Tapi itu beberapa peneliti memang bisa. Itu Hmm. namanya dokter-dokter itu juga main begitu untuk hal mencari data, ada yang begitu. Jadi mencari data, mereka menginterview yang itu, yang gaib-gaib itu. Wow, Karena luar memang biasa. terjadinya banyak hal yang gaib, yang yang apa, yang terjadi tuh beberapa yang gaib. Nah kalau aku kan karena nggak nyampe situ, jadi yang kasat mata ini, kalau bahasa kita ada pamali-pamalinya itu ya, Nah, eh, ini apa lah, itu aku bongkar secara apa logis gitu. Ternyata hmm, oh oke lah, berarti ini pembagiannya atas bawah ini, oh karena ini adalah untuk ini untuk privasi, untuk penyimpanan gitu-gitu. Oh hmm. ini wajah, ini anu, simbio apa, semiotikanya begini gitu. Ah. Gitu doang. Kalau kan secara keilmuan cuman begitu kalau aku nyampainya. Tapi kalau Enggak. dari sisi keilmuan ya, misalnya ada yang seperti itu, apakah itu berterima jika dipandang dari sisi keilmuannya? Itu Penelitian yang bisa, seperti itu maksudnya. bisa. Nah, makanya kayak kayak beberapa scholar yang bikin penelitian itu kan akhirnya yang dibongkar kan bukan itunya kan, yang Tapi yang sebelahnya kan, yang hmm, masuk logikanya. Tetapi hmm, perjalanan menuju sananya itu kan yang prosesnya apa ya. namanya,
yang masih beberapa praktiknya masih berjalan. Di praktiknya itu masih berjalan. Nah, kalau misalnya nih ada sebuah ruang ini orang kalau ke sini tuh tukang-tukang tuh kesurupan gitu. Itu beneran toh? Beneran kejadian gitu. Ini gimana caranya? Oh, berarti ini jangan diubah nih bangunan sebelah sini gitu kan. Akhirnya kan arsiteknya juga ikut. Gitu. Menarik sih. Itulah memang ini ya, kalau di Indonesia sangat kental. Mungkin karena sugesti juga atau gimana ya. Tapi emang iya sih kejadian kayak gitu tuh banyak banget. Terus Mbak Ade kan udah meneliti omah ya. Nah, kemudian juga penelitian baru-baru ini juga berhubungan dengan bangunan peninggalan Belanda gitu. Nah, menurut Mbak Ade apa sih yang menjadi ciri khas dari rumah tradisional seperti omah dibandingkan bangunan-bangunan kuno peninggalan Belanda? Oh, kalau secara struktur memang jelas beda ya. Kalau misalnya bangunan Jawa, bangunan tradisional dimanapun mau aku lihat nih ya, dari Aceh sampai Papua, semuanya based on nature-nya seperti apa. Benar. Seperti apa, gitu. Jadi makanya kalau misalnya di daerah-daerah yang misalnya ada banjir, airnya banyak, itu ada tiang kan? Iya. Hewan banyak itu. Kalau di Jawa kan enggak, tetap karena dia agak pendek, karena dia banyak gunung berapi, sering gempa. Modelnya cuma segitu, tingginya enggak tinggi-tinggi. Tetapi model atap sama tinggi. Kenapa? Karena kita negara tropis. Negara tropis cenderung butuh apa ya, kayak biar agak mendinginkan penghawaan itu dengan menurunkan suhu itu dengan atap yang tinggi. Nah, ketika kemudian kolonial masuk, bangunannya itu berubah. Artinya kepentingan kolonial itu dia kebiasaannya di sana itu bangunannya tinggi-tinggi karena struktur tubuh mereka tinggi. Dan mereka awalnya kan nggak pakai atap-atap yang tinggi, nggak kayak kita. Kita kan curah hujannya tinggi. Kalau curah hujan tinggi, makanya atapnya selalu lincip begitu. Akhirnya combine tuh bangunannya jadi apa namanya? Makanya namanya imperialis Indis. Imperialis Indis yang di kuno itu, yang model kuno namanya stylenya imperialis Indis, kan gabungan antara yang Belanda dan Indonesia, Indis. Kalau mereka bilang, kita kan pribumi kan Indis ya. Nah, itu modelnya begitu, jadi adaptasi. Misalnya kalau di sana mereka nggak pakai kanopi ya, di sini pakai kanopi karena kita lihat buat itu kalau hujan biar nggak masuk airnya. Ada teras itu kan. Terus ada ya saling adaptasi akhirnya. Gitu, Neng. Berarti bersesuaian ya antara keadaan lingkungan ya dengan filosofi dari identitas yang dibawa itu sendiri gitu ya berarti. Nah, kalau Mbak Ade sendiri, menurut Mbak Ade nih filosofi rumah itu apa sih? Kalau untuk Mbak Ade-nya nih. Rumah ya, rumah adalah saya. Kenapa? Boleh tahu? Rumah adalah saya. Jadi dengan bentuk bangunan yang sama, dengan bentuk jendela yang sama, bentuk atap yang sama. Ketika kamu masuk rumah saya, maka identitas saya di situ. It is me. Yang saya itu keakuan saya itu, presentasiku, identitasku, gitu kan. Produksiku ya itu, rumah itu ya identitas, itu adalah saya. Jadi makanya kalau kita bilang yuk main ke rumahku gitu kan, itu kan sebenarnya artinya kamu mendatangi orang, bukan ruang. Iya, menurutku sih ya. Jadi kalau dengan bangunan yang sama, bentuk yang sama, kenyamanannya akan berbeda, ambience-nya akan berbeda, nuance-nya akan berbeda, karena kita yang penghuninya punya aktivitas, kebutuhan, dan fasilitasnya akan berbeda. Itu yang menjadikan rumah itu adalah saya. Gitu. Menarik banget. Yeay. Nah, terakhir ya Mbak De. Teman-teman saya, teman-temannya, tetangga, ini temanku ini Icut namanya, sebenarnya aku taunya dia
panggilannya Icut, tetapi namanya itu Cut, ya. Cut, artinya dia perempuan Aceh. Perempuan Aceh, Cut Kavita Srikandi ya. Cut Novita Srikandi, ya Allah Mbak Ade lupa ya. Pokoknya dia Novita Srikandi, ya kan? Iya. Iya kan? Jadi dia ini nggak tahu kenapa dia ada namanya Srikandinya, ini aku masih penasaran. Perempuan Aceh tapi namanya Srikandi sama Srikandi, padahal identik sama perempuan Jawa ya, Cut ya? Iya, bener. Ada cerita emang di balik itu. Dia di sini ya. Oke, nanti teman-teman yang nonton ini silahkan subscribe di Kavita channel, langganan ya, subscribe, klik, terus apa Cuk? Ya. Jangan lupa like dan komen. Leave comment. Oke deh, terima kasih banget ya Mbak Ade udah mau mampir di Kavita Channel. Ini informasi yang Mbak Ade berikan ini benar-benar luar biasa banget ya. Mudah-mudahan teman-teman yang menonton acara ini bisa terinspirasi menjadi the next ya, the next Ade yang apa ya, yang tertarik dan concern pada budaya-budaya lokal ya, nggak cuman bermental inlander ya, tertarik sama yang western, yang luar-luar, tapi justru Indonesia ini kaya banget dengan segala sesuatu yang wajib kita gali sebagai generasi penerus. Benar. Icut juga nih teman-teman, penelitiannya juga luar biasa, dia yaitu kembali ke tanah asal ya Cut ya. Benar tapi sekali. Memang nanti kita tunggu aja tanggal mainnya ini kan, kapan nanti. Keren banget. Jadi kita akan kembali lagi ke akar kita ya Cut ya. Iya, benar sekali. Nanti kita akan share-share lagi kalau udah rampung. Oke Mbak Ade, terima kasih banget ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Sampai ketemu lagi.